tadi tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah selesai melakukan pertemuan dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun untuk membahas sejumlah hal berkaitan dengan juga kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun belakangan ini. Saya akan menanyakan langsung seperti apa hasilnya dengan Komisi Fatwa MUI Kiai Aminuddin Yaqub, begitu seperti apa jawaban dari Panji Gumilang berkaitan dengan isu-isu yang memang sudah beredar. Apakah nanti akan ada kemungkinan dan juga fatwa yang dikeluarkan? Kita akan tunggu hasilnya dan kita akan langsung tanyakan kepada pihak MUI. Sudah bersama kami saat ini Bapak Aminuddin Yaqub yang merupakan Komisi Fatwa MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas waktunya untuk tim Fakta. Hasil pertemuan pada hari ini seperti apa Pak Kiai, dan juga siapa yang kemudian terlibat dalam tim ini sendiri? Ya, pertemuan hari ini terjadi tanpa kehadiran tim dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Karena Panji Gumilang menolak kehadiran tim Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam pertemuan ini. Jadi yang bertemu adalah dari unsur tim investigasi tentang masalah Al-Zaitun yang dibentuk oleh Pak Gubernur. Sejak awal kita kan sudah menyampaikan surat kepada Al-Zaitun untuk bisa kita bertabayun atas sejumlah informasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan apa yang terjadi di pesantren Al-Zaitun, juga statement-statement dari Panji Gumilang. Tadi malam tim juga datang ke pesantren Al-Zaitun, itu juga ditolak, hanya diterima satu orang, menyampaikan surat meminta klarifikasi dan penjelasan dari Panji Gumilang tentang sejumlah isu dan persoalan. Alasan penolakannya apa Pak Kiai? Kita tidak tahu. Itu juga yang kemudian terjadi kalau nggak salah di tanggal 5 Juni ya Pak Kiai, sudah bersurat juga ke Panji Gumilang, kemudian ada penolakan di situ. Betul. Ini sudah kesekian kalinya kita ditolak oleh Panji Gumilang untuk meminta klarifikasi dan penjelasan dari Pak Panji. Lantas pertemuan tadi seperti apa Pak Kiai? Mungkin juga bisa digambarkan poin-poin yang turut disoroti oleh pihak MUI, kemudian juga jawaban-jawaban yang diberikan oleh Panji Gumilang sendiri. Seperti sudah kita duga, tidak ada hal yang signifikan yang didapat. Pak Panji selalu berkhilah dan mengeles dari semua persoalan-persoalan yang ditanyakan kepada beliau, bahkan mengalihkan pertanyaan dengan hal-hal yang lain begitu. Contohnya seperti apa Pak Kiai? Mungkin boleh satu poin aja gitu yang mungkin ditanyakan oleh pihak MUI. Dia mempertanyakan kenapa tim ini namanya tim investigasi gitu kan, seperti itu. Nah, kalau dari MUI sendiri pertanyaan-pertanyaannya apa Pak sebenarnya? Kita lebih fokus pada paham keagamaan, karena MUI wilayahnya, otoritasnya ada di wilayah keagamaan. Karena kan selama ini tersebar viral di media sosial tentang hal-hal yang praktek keagamaan dan paham-paham keagamaan yang dikembangkan oleh Panji Gumilang yang kontroversial begitu. Mulai dari dulu isu sholat dengan soft yang jarang, kemudian ada makmum wanita di depan, di tengah-tengah makmum pria, ada makmum non-muslim hadir dalam sholat Idul Fitri, azan, kemudian menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan kalamullah tapi kalam Rasulullah, dan berbagai banyak informasi yang kita dapat. Itu satu pun tidak terjawab Pak Kiai? Itu pertanyaan kita, bukan pertanyaan tim investigasi. Investigasi lebih kepada arah aspek-aspek legal formal pesantren, arah tentang ketertiban, menjaga supaya tidak terjadi kegaduhan dan sebagainya. Kalau kita fokus kepada persoalan paham keagamaan. Tapi kalau yang dari tim investigasi tadi, pemantauan dari Pak Kiai sendiri, respon Panji sendiri seperti apa? Ya, kita tidak tahu pertemuan itu ya, karena kita tidak hadir di Ada situ. Komunikasi mungkin dengan tapi MUI Jabar? Informasinya tidak ada hal-hal yang signifikan yang dijawab oleh Panji Gumilang. Oke, kalau dari pihak MUI sendiri kan hingga saat ini menurut keterangan dari Pak Kiai tadi masih banyak yang belum terjawab begitu. Bahkan hal-hal yang diutarakan Panji ini tidak signifikan. Langkah MUI setelah ini apa Pak? Begini, pertama Majelis Ulama Indonesia lewat tim penelitian ini sudah melakukan berbagai langkah. Kita sudah ke Kapolres meminta berbagai informasi. Kita juga sudah bertemu dengan ormas-ormas Islam
menyerap informasi-informasi yang ada sekitar pesantren Az-Zaitun, ya ormas-ormas Islam yang ada di sekitar pesantren Az-Zaitun. Kita juga sudah menghimpun informasi dari masyarakat, dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, begitu. Juga dari informasi-informasi yang kita dapat dari pengaduan masyarakat, ya tentang itu, dan kita semua sudah kumpulkan data itu, sudah kita verifikasi. Ya kita hanya membutuhkan klarifikasi. Tapi andai pun Panji Gumilang ya menolak untuk melakukan klarifikasi dan dialog dengan MUI pusat, begitu ya? MUI, kita sudah bisa memutuskan sebetulnya. Ya. Karena dari video-video yang viral itu jelas itu adalah video beliau, pernyataannya beliau, tidak ada editing dan bukan rekayasa seperti itu. Jadi kita sudah bisa menangkap sebetulnya. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini, apakah mungkin nantinya akan ada pemanggilan kedua untuk Panji Gumilang? Kita tunggu apakah ada respon dan jawaban. Itu satu. Kedua, kita akan coba sekali lagi ya mengundang dan meminta klarifikasi beliau. Ya. Jika itu tidak, ya saya kira itu sudah cukup. Karena MUI sudah beberapa kali, ya, maka kita akan membuat laporan dan untuk kita sampaikan kepada pimpinan MUI, lalu pimpinan akan mendelegasikan kepada Komisi Fatwa untuk diambil kesimpulan apakah hal-hal yang dilaporkan ini terdapat penyimpangan, penyesatan, penistaan dan penodaan agama dalam perspektif anggota Komisi Fatwa. Maka nanti akan diputuskan fatwanya. Oke, pemanggilan kedua rencananya akan dilakukan kapan, Pak? Iya, secepatnya. Target kita sih sebetulnya kita harapkan hari Selasa. Target Berarti kita kurang dari 1 minggu dari sekarang ya? Iya, kita ingin ini bergerak cepat karena pimpinan MUI juga sudah meminta supaya tim segera melaporkan dan bergerak cepat karena ini kalau dibiarkan akan terus menimbulkan kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Itu target pemanggilan dari Panji Gumilang. Tapi kalau misalnya dari MUI sendiri memang sudah tidak ada respon dari Panji Gumilangnya, ini nanti langkah selanjutnya akan dilakukan kapan? Yang tadi sempat dijelaskan oleh Pak Kiai. Ya, Komisi Fatwa sudah kita komunikasikan dan mereka siap segera menyidangkan dan membahas hasil laporan tim investigasi MUI Pusat. Untuk fatwa yang nantinya ada kemungkinan untuk dikeluarkan Pak Kiai, ini untuk Al-Zaitun kah atau spesifik Panji Gumilang? Kita belum bisa menginginkan, tapi kita lebih kepada paham keagamaan dari apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang. Kalaupun nanti akan ada fatwa yang dikeluarkan, apakah itu juga akan berdampak pada Pondok Pesantren Al-Zaitun itu sendiri? Mengingat 2 demo yang kemarin terjadi itu Pak juga menuntut ditutupnya Pondok Pesantren Al-Zaitun. Soal itu kita berikan keputusan pada otoritas terkait. Kementerian Agama, karena Kementerian Agama juga punya catatan-catatan atas izin legal dari pesantren ini. Kementerian Agama juga punya catatan-catatan lain begitu. Yaitu bukan kewenangan kita. Kita lebih fokus kepada paham keagamaan yang disebarkan atau dijalankan oleh Panji Gumilang dan juga di pesantren Az-Zaitun. Baik, terima kasih Pak Kiai atas waktu dan juga penjelasannya Pak Aminuddin Yaakob. Desakan masyarakat semakin kuat menuntut Panji Gumilang untuk bersuara dan pemerintah merespon atas isu kontroversial yang bermunculan akhir-akhir ini. 1 hari pasca aksi demonstrasi dilakukan di Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang akhirnya muncul ke permukaan dengan memenuhi panggilan MUI, sekalipun poin pertanyaan dari MUI yang terjawab secara signifikan. MUI pun berencana akan mengeluarkan fatwa jika dalam waktu 4 hari Panji Gumilang tidak memberikan jawaban apapun. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.